Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Senin 1 Mei 2023, saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang ke-11. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang kebenaran, tentunya Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai adalah sumber dari segala kebenaran. Kita boleh melihat dari nats renungan pada hari ini bagaimana Allah berbicara melalui Nabi Yesaya ketika bangsa itu telah kembali dari pembuangan Babel. Bangsa Yehuda yang sudah berada di Yerusalem, di mana Allah menyampaikan kabar sukacita kepada umat Tuhan saat itu yang sedang membangun kembali Yerusalem dan juga bait Allah di Gunung Sion. Ada janji baru yang Tuhan berikan kepada Israel bahwa Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan membawa Yehuda kepada masa kehidupan yang baru, yang penuh dengan kebahagiaan setelah mereka mengalami masa pembuangan di Babel. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kalaupun kemudian Tuhan menyampaikan kepada Yesaya agar dia menuliskan dan menyampaikan kepada bangsa itu, sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Bagaimana Allah berkuasa dan Dia sendiri yang berinisiatif untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin di luar nalar, di luar logika dari bangsa Yehuda. Sehingga kalaupun pada renungan ini kita juga diarahkan dan diingatkan bahwa Tuhanlah yang akan menumbuhkan kebenaran di tengah-tengah bangsa-bangsa lain, kebenarannya bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Meskipun dulu ketika bangsa Yehuda dibawa ke pembuangan Babel, ada anggapan bahwa Allah Yehuda sudah kalah dari Allah Babel. Namun kebenarannya adalah Allah berkuasa memutarbalikkan kembali bahwa Dia yang berkuasa di seluruh bumi ini. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya mengutip dua kata-kata bijak. Yang pertama dari George Orwell, seorang penulis, bagaimanapun Anda menyangkal kebenaran, kebenaran akan terus ada, kebenaran yang bersumber dari Allah. Lalu Mokhtar Lubis berkata, banyak orang yang takut hidup menghadapi kebenaran dan hanya sedikit orang yang merasa tak dapat hidup tanpa kebenaran dalam hidupnya. Mari jadi bagian yang dipercayakan Allah menyatakan kebenarannya kemanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, mampukan kami menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.